Pemirsa, penjelasan lebih lanjut terkait kasus pemalsuan dokumen caleg di Kabupaten Kepulauan Talaut, kita sudah terhubung dengan Ketua DPD Hanura Sulawesi Utara, Pak Reynold Huisan. Ya, Pak Reynold, mengenai kasus yang menimpa salah satu pengurus DPC Hanura Talaut, boleh diceritakan seperti apa Pak untuk kronologi sebenarnya? Ya, mengenai laporan DPC Talaut kami sudah terkonfirmasi dan seperti laporan tertulis dan verbal sudah kami terima. Jadi itu dimulai sejak tahapan menjelang DCS. Menjelang DCS, pelapor itu sudah ada dalam list karena beliau adalah pengurus harian DPC, maka otomatis tiap pengurus harian dan dengan kesediaan mereka untuk nyalek itu karena di periode sebelumnya juga pelapor adalah caleg yang tidak terpilih. Kemudian di tahapan menjelang DCS tidak ada komplain, bahkan semua informasi sangat jelas ada di grup-grup, baik di grup, karena kebetulan pelapor adalah sekretaris DPC Talaut, maka beliau ada di forum grup WA semua kepartaian, termasuk ada update dalam tahapan DCS. Tentunya informasi ini tidak mungkin terlewati. Dan kalau kami memantau setiap ada informasi yang kami sampaikan, beliau adalah orang yang pertama untuk membaca informasi partai. Nah, jadi sangat mustahil jika dia tidak tahu tiba-tiba nama pelapor ini ada di tahapan DCT sehingga dia keberatan. Nah, kenapa ada pemalsuan? Karena di injury time sang terdakwa ini menghubungi beliau tidak bisa dihubungi, bahkan mendatangi rumah kediaman pelapor, tapi tidak bisa ditemui. Namun, menurut informasi dari tersangka, Pak Jimatuel ini berkomunikasi baik dengan istri pelapor. Bahkan istri pelapor sampaikan bahwa silakan diajukan saja, namun secara fisik Pak Teddy ini, pelapor ini tidak berada di tempat, maka ya untuk menyelamatkan line up sebagai pimpinan partai tentu itu langkah-langkah taktis yang harus dilakukan pada saat injury time. Seperti itu yang kami terima informasi. Ketika DCT eh, dirilis di publik, maka muncul laporan dan sudah dengan gugatan dan permintaan. Permintaannya adalah 300 juta cash dan minta di PAW. Dan beliau akan mem-PAW-kan dengan permohonan DPC, rekomendasi DPC. Jadi kami melihat ini ada faktor X ya, ada kesengajaan barangkali, sehingga masalah ini kami coba untuk kekeluargaan, dan itu sudah terjalin kekeluargaan, dan sudah ada pertemuan dengan pelapor dan Pak Jim, dan sudah damai. Namun tetap aja kasus ini dilanjutkan begitu. Baik Pak, mengenai jika yang bersangkutan adalah pengurus Partai Hanura, lalu sebenarnya apa yang jadi keberatan dari pelapor ini Pak? Ya, beliau kaget aja kenapa saya di DCT-kan, daftar calon tetap caleg dari salah satu dapil di Kabupaten Talaut. Kan itu sudah ada jenjangnya lama, mulai dari bulan Mei, penjaringan, ya, verifikasi semua data calon, bahkan sampai di DCT. Nah, memang di DCT ini ada satu formulir yang harus ditandatangani. Nah, barangkali itulah yang saya sampaikan tadi, semua info yang kami terima ini adalah sebuah laporan dari DPC bahwa berkas dari pelapor ini sudah lengkap, namun ternyata ada unsur pemalsuan di situ. Oke Pak, baik. Lalu apa hubungan si pelapor dan juga terlapor sebenarnya Pak? Antar pelapor adalah wakil sekretaris dan yang terlapor, dalam hal ini Pak Jim Matuil sebagai tersangka, adalah wakil ketua DPC Talaut yang sebelumnya adalah ketua DPC Talaut. Dan lebih jelasnya mereka ini adalah bersama di line up yang sama di 2019, dan peringkat pertama adalah Pak Jim dan peringkat yang kedua adalah Pak Teddy, pelapor.
Jadi sebenarnya Pak, ini pelapor tidak mau mencalonkan diri tetapi tiba-tiba sudah masuk line up DCT begitu ya Pak? Alasannya begitu, padahal yang saya bilang tadi, dari proses DCS sampai DCT, beliau ada dalam forum resmi kepartaian dan semua informasi jelas di situ. Jadi jika beliau keberatan, beliau bisa dong menarik mundur atau keluar dari grup menyatakan surat permohonan mundur. Ya, lalu bagaimana tindak lanjut nih Pak dari DPD atas kasus yang terjadi di Talaut ini Pak Reno? Secara normatif sejak laporan ini masuk, kami berusaha untuk membackup support hukum, ya bantuan hukum semampu kami. Namun dari pihak Pak Jimatus, ya dengan kemandirian beliau, dengan ketulusan dan keikhlasan beliau mengakui kesalahan, dan beliau bukan menolak, tapi beliau berterima kasih kepada partai. Terima kasih, tidak usah dibantu, saya siap menjalankan konsekuensi hukum. Oke baik, terima kasih Pak Reynold Muisan, Ketua DPD Hanura Sulut atas Terima keterangannya. kasih. Ya pemirsa, jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi Kawanwa Info akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya, tetap bersama kami.